Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margareta Yundasia Putri, perwakilan dari ARP Sukses, akan mempresentasikan tentang analisis usability testing kami. Baik, pada video ketiga ini, di sini ada task success ya, teman. Yang pertama itu ada task success. Di sini karena kami menggunakan binary success, maka di sini kami mengolah datanya dengan memasukkan angka 1 dan 0 dapat dilihat pada tabel. Maaf. Angka 1 untuk yang berhasil atau sukses dan angka 0 untuk yang gagal. Nah, di sini kami juga membuat kategori per kategori bukan kategori ya, rata-rata atau persentase per taksnya. Jadi, taks 1 itu yang berhasil ada 85%, taks 2 yang berhasil ada 95%, taks 3 yang berhasil ada semuanya atau 100%, taks 4 yang berhasil 100%, taks 5 yang berhasil 70%, taks 6 yang berhasil 90%, taks 7 yang berhasil 100%, taks 8 yang berhasil 50%, dan taks terakhir yang taks 9 yang berhasil 50%. Baik. Lalu selanjutnya ada kesuksesan tiap taks. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari analisis taks 1, yaitu menambahkan satu catatan pemasukan dengan kategori gaji sejumlah 1 juta pada tanggal dan hari ini ya. Nah, saat mahasiswa memulai taks, mahasiswa sempat kebingungan dengan tombol-tombol atau icon yang ada pada aplikasi Money Plus ini, sehingga mereka mencoba-coba tombol lain terlebih dahulu sebelum menemukan tombol untuk menambahkan catatan keuangan. Nah, hasil ini kami temukan atau kami dapatkan dengan observasi saat mahasiswa melakukan testing aplikasi. Lalu sebanyak 85% mahasiswa berhasil atau sukses dalam melakukan taks ini dan 15% lainnya gagal dalam melakukan taks ini karena kebingungan dengan tombol atau icon pensil dan tab pengeluaran dan pemasukan atau penghasilan yang dapat diklik ataupun digeser untuk memisahkan catatan keuangan pemasukan dan pengeluaran. Baik, di taks kedua, analisis taks kedua yaitu menambahkan 2 catatan pengeluaran dengan kategori makan sejumlah 20.000 pada tanggal dan hari ini. Saat mahasiswa memulai taks, mahasiswa langsung menekan tombol pensil di pojok kanan bawah aplikasi karena sebelumnya sudah dapat menambahkan catatan keuangan dengan kategori gaji pada taks 1, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah menambahkan 2 catatan pengeluaran dengan kategori makan sebanyak pada kategori makan ya. Sebanyak 95% mahasiswa berhasil atau sukses dalam melakukan taks ini dan 5%-nya lagi gagal karena kebingungan saat memasukkan jumlah uangnya karena tidak adanya garis bantu seperti garis tegak lurus yang biasa kita pakai yang ada di chat-chat itu, atau ketika mau ketik WhatsApp itu kan ada garis bantu berupa garis tegak lurus ya. Nah, lalu yang ketiga, analisis taks 3 yaitu menambahkan 1 catatan pengeluaran dengan kategori bensin sejumlah 30.000 pada tanggal dan hari ini. Nah, analisis taks ini yaitu saat mahasiswa memulai taks ini, mahasiswa langsung menekan tombol pensil di pojok kanan bawah aplikasi ya, karena sebelumnya sudah dapat menambahkan catatan keuangan dengan kategori gaji dan makan pada taks 1 dan 2. Sehingga mahasiswa dapat menambahkan catatan keuangan dengan kategori bensin dengan mudah. Semua mahasiswa dengan mudah menyelesaikan taks ini dengan tingkat presentasi 100% tanpa terdapat hambatan apapun. Lalu yang keempat, analisis taks 4 dengan taks yaitu menambahkan 1 catatan pengeluaran dengan kategori uang saku sejumlah 200.000 pada tanggal dan hari ini. Analisis dari taks 4 ini yaitu saat mahasiswa memulai taks, mahasiswa langsung menekan tombol pensil di pojok kanan bawah aplikasi karena sebelumnya sudah dapat menambahkan catatan keuangan dengan kategori gaji, makan, dan bensin pada taks 1, 2, dan 3. Sehingga ini mahasiswa dapat menambahkan catatan keuangan dengan kategori uang saku dengan mudah. Nah, semua mahasiswa dengan mudah menyelesaikan taks ini dengan tingkat presentase 100% tanpa terdapat hambatan apapun. Ini sama seperti taks ketiga. Lalu selanjutnya itu taks kelima.
yaitu menambahkan satu catatan pengeluaran dengan kategori belanja sejumlah 100.000 pada tanggal dan hari kemarin. Analisis dari tax 5 ini yaitu saat mahasiswa mulai tax ini, mahasiswa langsung menekan tombol pensil di pojokan bawah aplikasi karena sebelumnya sudah dapat menambahkan catatan keuangan dengan kategori gaji, makan, bensin, dan uang saku pada tax 1, 2, 3, dan 4. Namun, pada tax ini, mahasiswa memasukkan tanggal dan hari kemarin. Ya, karena kan taxnya yaitu menambahkan satu catatan pengeluaran dengan kategori belanja sejumlah 100.000 pada tanggal dan hari kemarin. Nah, lalu sebanyak 70% mahasiswa berhasil atau sukses dalam melaksanakan atau dalam melakukan tax ini, dan 30% lainnya gagal karena tidak menemukan tombol atau ikon untuk mengganti tanggal dan hari, karena tombol itu berupa tulisan today yang berdasarkan hasil wawancara dari 30% tersebut akan lebih tepat atau lebih mudah jika tombol tulisan today tersebut diganti menjadi ikon kalender atau yang lainnya. Lalu itu ada tax ke-6 yaitu mengubah jumlah harga pada catatan pengeluaran kategori bensin menjadi 20.000 pada tanggal dan hari ini. Nah, analisis tax 6 ini yaitu saat mahasiswa melakukan tax, mahasiswa langsung menekan list catatan dengan kategori bensin untuk memunculkan data sehingga muncul ikon hapus dan edit, sehingga mahasiswa dengan mudah menekan tombol edit tersebut untuk mengedit jumlah harga pada kategori bensin tersebut. Sebanyak 90% mahasiswa berhasil atau sukses dalam melakukan tax ini, dan 10% mahasiswa gagal dalam melakukan tax ini karena kebingungan saat akan mengedit harga karena tidak adanya garis bantu tegak lurus yang biasa ada pada saat kita mengetik, yang tegak lurus kedip-kedip kalau kita ngetik. Nah, itu di aplikasi ini tidak ada. Baik, selanjutnya ada tax 7 yaitu menghapus salah satu catatan pengeluaran dengan kategori makan pada tanggal dan hari ini. Pada analisis tax 7 ini yaitu saat mahasiswa melakukan tax, mahasiswa langsung menekan list catatan dengan kategori makan untuk memunculkan detail sehingga muncul ikon hapus dan edit, sehingga mahasiswa dengan mudah menekan tombol hapus untuk menghapus catatan pengeluaran dengan kategori makan. Sebuah mahasiswa dengan mudah menyelesaikan tax ini dengan tingkat persentase 100% tanpa terdapat hambatan apapun. Lalu ada tax ke-8 yaitu melihat catatan pengeluaran hanya kategori makan. Pada analisis tax 8 ini, saat mahasiswa melakukan tax, mahasiswa terlihat kebingungan untuk menemukan halaman yang menampilkan catatan pengeluaran hanya kategori makan. Sehingga mahasiswa mencoba menekan tombol ataupun icon yang lain sebelum menemukan halaman yang menampilkan catatan pengeluaran hanya kategori makan ini. Sebanyak 50% mahasiswa berhasil atau sukses dalam melakukan tax ini, dan 50%-nya lagi gagal dalam melakukan tax ini karena bingung dan tidak mengetahui letak dari halaman yang menampilkan catatan pengeluaran hanya kategori makan ini. Itu berhasil dari kami dapatkan saat observasi dan wawancara. Lalu mahasiswa menyelesaikan tax ini dengan rata-rata waktu 21,6 detik, dan waktu tersebut masih berada di bawah standar minimum kami yaitu 35 detik. Selanjutnya ada tax 9 yaitu melihat catatan total seluruh pemasukan dan pengeluaran. Analisis dari tax 9 ini yaitu saat mahasiswa melakukan tax, mahasiswa terlihat kebingungan untuk menemukan halaman yang menampilkan catatan total seluruh pemasukan dan pengeluaran, sehingga mahasiswa mencoba menekan tombol ataupun ikon yang lain sebelum menemukan halaman yang menampilkan catatan total seluruh pemasukan dan pengeluaran. Sebanyak 50% mahasiswa berhasil atau sukses dalam melakukan tax ini, dan 50%-nya lagi gagal dalam melakukan tax ini karena bingung dengan maksud tab trend yang menjadi judul untuk bagian halaman untuk melihat seluruh total pemasukan dan pengeluaran ini. Nah, istilah trend yang
istilah yang digunakan berdasarkan hasil wawancara kami. Istilah tersebut tidak umum digunakan untuk menunjukkan total keseluruhan catatan, baik pemasukan dan pengeluaran, serta dengan adanya grafik yang ditampilkan membuat mahasiswa salah paham dengan grafik tersebut, yang dikira bahwa grafik tersebut adalah grafik binomo atau Bitcoin, sehingga mahasiswa tidak mengira bahwa inilah halaman untuk melihat total seluruh catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, lalu mahasiswa menyelesaikan taks ini dengan rata-rata waktu 33 detik dan waktu tersebut masih berada di bawah standar minimum yaitu 35 detik. Tingkat kesuksesan tiap taks, dari yang tingkat kesuksesan tiap taks ini, grafik atau diagram batang dari tingkat kesuksesan tiap taks ini, taks yang paling baik atau yang paling banyak berhasil itu ada taks 3, taks 4, dan taks 7 yang tidak ada, yang semuanya 100% berhasil ya, yang paling bagus. Atau taks yang paling mudah dilakukan ini taks 3, taks 4, dan taks 7. Oke, baik, selanjutnya ada time on task. Nah, pada time on task ini taks 8 yaitu melihat catatan pengeluaran hanya kategori makan dengan rata-rata waktu 21,6 detik. Lalu taks 9 melihat catatan total seluruh pemasukan dan pengeluaran dengan rata-rata waktu 33 detik. Nah, di sini standar kami yaitu 35 detik. Kami menaikkan standar minimum kami menjadi 35 detik dari sebelumnya yang 30 detik dikarenakan di taks 9 kami menemukan rata-rata mahasiswa itu untuk menyelesaikan taks tersebut itu 33 detik, sehingga standar yang telah kami tetapkan itu 5 detik lebih lambat ya daripada kebanyakan mahasiswa dalam menyelesaikan taks tersebut, sehingga kami akhirnya menaikkan standar menjadi 35 detik. Karena seperti yang sudah dijelaskan di kelas bahwa ketika kita testing 20 orang dengan maksimal waktu pertama 20 detik, namun ternyata ketika di testing 20 orang itu 20-20-nya itu di testing itu orang-orangnya yaitu mendapatkan waktu 40 detik, berarti kita harus menurunkan harus menaikkan standar kita. Nah, sehingga itulah yang dilakukan kelompok kami dengan menaikkan dari 30 detik menjadi 35 detik dengan berdasarkan hasil data yang testing yang telah kami ambil. Lalu pada taks 8 dan taks 9 ini dapat dilihat pada time on task-nya bahwa banyak yang tidak terlalu kesulitan atau banyak yang cepat ya, bisa dikatakan cepat dari standar yang telah ditentukan. Seperti pada taks 8 partisipan 1, 3, 9, 10, 13, 14, 17, 18, dan 19 itu mereka berhasil atau cepat di bawah waktu minimum yang ditentukan. Lalu pada taks 9 ada partisipan 1, 4, 7, 10, 13, 14, 17, dan 17 yang ini cepat atau di bawah waktu minimum dari waktu yang telah ditentukan. Baik, terakhir dari hasil analisis usability testing yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa aplikasi MoneyPlus ini secara keseluruhan sudah bagus dan mudah digunakan karena dilihat dari persentase keberhasilan taks-taksnya yang tinggi ya. Hanya taks 8 dan 9 saja yang presentasinya nggak bisa dibilang rendah juga karena 50%, 50% lah ya. Tapi dari hasil-hasil itu terdapat beberapa saran untuk aplikasi MoneyPlus berdasarkan hasil testing, wawancara, dan observasi yang kami lakukan. Yang pertama,
icon penambahan catatan pada task 1 membingungkan, maka icon bisa dirubah. Karena dari observasi pun mereka beberapa untuk yang task awal, task 1 itu mereka tidak langsung klik tombol icon di pojok bawah, pensil di pojok bawah itu, karena masih belum mengetahui bahwa itu yang buat nambah gitu. Lalu yang kedua, keyboard tidak ada garis bantu, maka keyboard dapat ditambahkan garis bantu yang berupa ini, garis kedip 3 lurus itu yang biasa ada pada saat ngetik. Lalu 3, icon pengubah tanggal berbentuk tulisan today, maka icon bisa dirubah karena rata-rata mahasiswa itu tidak paham bahwa today itu dapat untuk bisa dirubah ya, tulisan today itu. Yang keempat, icon makan ketika diklik tidak bisa memunculkan halaman catatan pengeluaran, hanya kategori makan, maka icon bisa dibuat langsung redirect ke halaman yang dituju. Nah, ini juga hasil dari wawancara kami, bahwa seharusnya icon tersebut tuh bisa langsung ngedirect aja ke bagian yang list per kategorinya itu. Lalu yang kelima, istilah penamaan dan yang keempat itu icon yang ada di diagram chart pie itu ya. Dan itu ada diagram chart pie, terus nah di situ tuh ada icon makan gitu. Nah, itu mahasiswa tuh maunya itu kalau diklik itu langsung muncul kategorinya gitu. Nggak harus nge-highlight yang di bawahnya dulu, penjelasan makan di bawahnya dulu baru diklik gitu. Nah, lalu yang kelima, istilah penamaan dan icon pada total seluruh catatan pemasukan dan pengeluaran seperti tidak sesuai dengan isi halaman. Lalu maka penamaan dan iconnya bisa dirubah ya. Sehingga task 9 ini 50% itu gagal karena mereka tidak paham bahwa istilah trend itu atau yang tab itu untuk melihat catatan seluruh total pengeluaran dan pemasukan. Baik, itu saja dari hasil analisis kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dikarenakan kami juga masih belajar dan kami berusaha sebisa mungkin untuk memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.